Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya masih menceritakan sebuah film inspiratif, bertema balap mobil. Film ini merupakan kelanjutan dari film sebelumnya, di mana Dom bersama timnya selalu melakukan aksi dengan mobilnya, bahkan sampai menyelamatkan dunia. Kalau kalian masih ingat, dahulu Dom tertarik dengan mobil dan balapan, berkat ayahnya. Dia adalah pembalap NASCAR yang hebat, oleh karena itu Dom selalu mengidolakannya. Di setiap balapan dia selalu berada di sana, dan membantu ayahnya. Sebagai pembalap, tentu ayahnya itu memiliki musuh bebuyutan. Tidak jarang mereka selalu mengincar satu sama lain, untuk saling menjatuhkan. Sialnya, pada balapan ini mobil ayahnya mendadak tidak bisa dia kendalikan, sehingga ketika tertabrak, kecelakaan itu bahkan sampai merenggut nyawanya. Dom yang melihat itu, tentu sangat terpukul. Karena ayah yang menjadi panutannya, meninggal dengan cara seperti ini. Namun yang terguncang tidak hanya Dom, tetapi juga Jacob, adik dari Dom yang juga melihat kecelakaannya. Ketika balapan itu sudah selesai, dia melihat pembalap yang menabrak ayahnya itu, memeriksa mobil lawannya yang habis terbakar. Melihat adiknya itu ingin berbuat nekat, Dom mencegahnya, agar tidak menjadi masalah. Sebelum semua menjadi lebih buruk, Dom menyuruh orang itu untuk pergi. Leave. Bukannya menurut, orang itu malah membuatnya makin emosi, sehingga Dom langsung memukulnya tanpa henti. Kejadian itu membuatnya dipenjara, dan harus berpisah dengan adiknya. Kini mereka harus menjalani hidupnya sendiri, dengan caranya masing-masing. Kembali ke masa sekarang, saat ini Dom sudah hidup tenang, bersama keluarga kecilnya. Dia selalu menemani anaknya, dan tentu saja bersama Letty, wanita yang dia sayangi. Tiba-tiba teman lamanya datang ke sana, teman yang sudah Dom anggap seperti keluarga sendiri. Namun kunjungan mendadak ini tentu memiliki suatu alasan, sehingga Tej langsung memberitahunya. Ketika Mr. Nobody membawa sebuah paket penting dan satu tahanan, tiba-tiba pesawatnya diserang seseorang. Video ini langsung ditujukan kepada mereka, karena tahanan yang berhasil kabur itu adalah musuh lama yang mereka cari, yaitu Cypher. Namun mengira akan langsung membantu, Dom kini semakin bimbang. Saat ini dia ingin hidup tenang bersama anaknya, dan jauh dari masalah apapun. Letty memahami perasaan Dom, tetapi dia juga memiliki pilihannya sendiri. Sampai sekarang, prinsipnya tidak berubah. Sehingga dia ingin membantu teman-temannya itu, untuk menyelamatkan Mr. Nobody. Dom yang masih berpikir, mencoba melihat ulang isi videonya. Sekilas dia melihat sebuah kalung seperti miliknya, dan mengingatkannya pada seseorang. Instingnya mengatakan dia harus ikut, untuk mengetahui kebenarannya. Menggunakan mobilnya, mereka sudah sampai di suatu negara, tempat pesawat itu terjatuh. Walaupun lokasinya di dalam hutan belantara, berkat sinyal yang dipancarkan, mereka dapat menemukannya dengan mudah. Sayangnya pesawat itu sudah hancur, dan tidak ada penumpangnya satupun. Sinyal itu berasal dari dalam sebuah kotak, sehingga dengan kemampuannya, Ramsey bisa meretas dan mengambilnya. Untungnya sebuah benda misterius itu berhasil mereka dapatkan, sebelum sekelompok militer datang ke sana. Karena musuhnya itu sangat banyak, Dom dan lainnya langsung melarikan diri. Sialnya Roman masih tertinggal, dan terjebak di sana. Dia bahkan sampai jatuh ke dalam bangunan, yang membuatnya terkepung. Tidak ada pilihan lain, Roman nekat menembak mereka semua, yang tanpa disangka semuanya mengenai sasaran. Bergegas dia menyusul Dom dan lainnya, yang hampir saja terkepung. Untungnya dia tepat waktu, sehingga tim itu langsung kabur ke dalam hutan. Dari papan peringatan yang ada, tanah di sini sudah dipasang banyak sekali ranjau. Namun karena tidak ada pilihan lain, mereka tetap nekat memasukinya. Kini mereka hanya berharap, agar musuhnya itulah, yang terkena ranjau lebih dulu. Semua masih selamat, begitu juga dengan Roman, yang nampak kesulitan di belakang. Mobilnya sampai terbakar, dan akhirnya terkena ranjau, yang membuatnya tersangkut di antara dua batu. Masalah belum berakhir di situ, karena di bawahnya terdapat sebuah ranjau, sehingga Roman secepatnya harus keluar dari sana.
Untungnya dia berhasil melompat sebelum mobil itu terjatuh dan meledak. Sementara itu, Letty bersama Dom yang ada di jalan lain, terus dikejar oleh musuhnya. Dan karena yang membawa benda itu adalah Letty, mereka selalu mengincarnya. Dia berhasil selamat dari tabrakan itu, tetapi benda yang dibawanya terguling. Hal itu dilihat oleh seseorang yang langsung mengambilnya. Meskipun puluhan tahun tidak bertemu, Dom langsung mengetahui siapa dirinya. Dia langsung mengejar, dan dengan sekuat tenaga menghentikannya. Tej dan lainnya menyingkirkan musuh di belakangnya, yang secara tidak sengaja, malah mengarahkannya ke jembatan yang akan mereka lalui. Beruntung, mereka berhasil sampai ke seberang dengan selamat. Namun untuk Dom, dia harus memikirkan cara lain untuk sampai ke sana. Dengan nekat orang misterius itu memacu mobilnya, dan melompat ke jurang. Tetapi ini semua sudah dia rencanakan, karena sebuah pesawat langsung membawanya. Kini Dom yang tinggal sendiri, semakin terpojok oleh musuh di belakangnya. Karena jembatannya sudah hancur, dia mencoba mengaitkan roda mobilnya pada tali yang tersisa. Beruntung ayunan pada tali itu menariknya, sampai ke seberang. Walaupun berhasil selamat, kini masalah yang mereka hadapi semakin besar. Di dalam pesawat, akhirnya mereka mengetahui bahwa orang yang merebut benda sebelumnya adalah Jacob, adik kandung dari Dom. Ketika masih di penjara, akhirnya Dom mengetahui penyebab mobil ayahnya tidak terkendali sebelum kecelakaan. Selang bahan bakarnya longgar, dan orang terakhir yang memeriksa harusnya mengetahuinya. Orang itu ternyata adalah Jacob, sehingga ketika keluar penjara, Dom langsung mencarinya. Mengetahui kebiasaannya, tentu Dom langsung menemukannya di tempat balapan liar. Langsung saja Dom menuduh Jacob atas kecelakaan yang menimpa ayah mereka. Jacob hanya diam saja, dan tidak menyangkalnya. Dom menantangnya balapan, dan jika Jacob kalah, dia harus pergi dari sini, dan jangan pernah menunjukkan wajahnya lagi. Keduanya sudah ada di mobilnya masing-masing, untuk bersiap. Dan ketika dimulai, mereka langsung memacu mobilnya dengan kencang. Sama-sama memiliki darah pembalap, mereka berdua terlihat seimbang. Namun ketika garis finish sudah dekat, disinilah perbedaan mulai terlihat. Karena tidak ingin kalah, Jacob langsung menggunakan nosnya. Inilah yang sudah ditunggu Dom, karena dengan jarak yang tersisa, nos yang dipakainya akan lebih maksimal. Sehingga Dom lah yang menjadi pemenangnya. Sesuai taruhan, Jacob yang kalah langsung pergi, namun dengan membawa dendam. Saat ini, dia bekerja dengan anak seorang kepala negara diktator, bernama Otto. Dan mereka jugalah, orang yang membawa Cypher dari pesawat Mr. Nobody, yang juga menjadi tawanan di sini. Kelompok ini memerlukan kemampuannya, untuk menemukan bagian lain dari benda ini, yang keberadaannya sangat rahasia. Dengan kepribadian Cypher yang licik, dia yang langsung menuruti perintah mereka, tentu sudah menyusun suatu rencana. Apalagi lawan dari organisasi ini adalah Dom, berdasarkan pengalamannya, tentu mereka tidak akan berhasil. Saat ini, Dom dan timnya diberikan akses, untuk menggunakan markas Mr. Nobody yang lama. Dengan peralatan yang ada, kini mereka bisa membahas rencananya. Dan karena musuhnya kali ini adalah Jacob, Mia memaksakan untuk ikut dalam misinya kali ini. Jacob's my brother too. I need to be here. Dia juga bagian dari keluarga, sehingga menjadi kewajibannya, untuk bersama-sama menyelesaikan ini semua. Setelah beberapa saat, Ramsey selesai memeriksa, dan mengetahui benda yang sebelumnya diperebutkan. Benda itu merupakan proyek Aries, suatu alat untuk menguasai seluruh sistem komputer di dunia. Jika sudah diaktifkan dengan satelit, tatanan dunia akan berubah, karena alat itu bisa mengendalikan apapun termasuk nuklir, tanpa persetujuan apapun. Karena terlalu berbahaya, Mr. Nobody membagi alat itu menjadi dua bagian, ditambah sebuah kunci. Dan yang membuat mereka kaget, ternyata Mr. Nobody pernah berhubungan dengan Han, perihal kunci tersebut. Dengan waktu yang terbatas, Dom membagi tim ini, untuk melakukan tugasnya masing-masing. Dom memberikan barang peninggalan Han, yang mungkin bisa menjadi petunjuk. Dan untuk Jacob, Dom sendiri yang akan mencarinya. Langkah pertama, adalah menemui mekanik dari ayahnya dahulu.
Dia bernama Buddy, orang yang merawat Jacob ketika Dom mengusirnya. Dari orang itu Dom mengetahui bahwa terakhir kali Jacob berada di Inggris sebelum menghilang. Sesampainya di Inggris, Dom langsung menemui teman lamanya yang saat ini sedang mencuri perhiasan. Dia bernama Queenie, ibu dari Saul yang pernah bekerja sama dengannya. Sambil dikejar oleh polisi, Dom menanyakan tentang seseorang yang baru-baru ini membeli senjata dalam jumlah banyak. He's my brother. Tentu saja dia mengetahuinya, kemudian mengantarkan ke tempatnya, setelah para polisi itu menyerah mengejarnya. Ketika sampai di sana, Dom mengacuhkan Otto yang menyambutnya. Dia hanya fokus pada orang yang dicarinya, yang saat ini ada di depannya. Jacob masih tampak tenang, ketika Dom membahas kembali soal kematian ayahnya. Bahkan dia mengusir Dom, sama seperti dahulu ketika itu terjadi padanya. Dan karena ini markasnya, Otto bahkan menyewa Interpol untuk menangkap Dom. You keep digging around in the past, Dom. Memiliki kekuasaan besar memang sangat menguntungkan, terlebih bisa menggerakkan bidak lain untuk menuruti perintahnya. Tetapi tidak semua bisa dibeli dengan uang, karena pasukan yang dipanggilnya itu ternyata bekerja untuk Queenie. Mereka bahkan berhasil mengambil senjata milik Jacob beserta sidik jarinya. Tentu Ramsey dengan mudah bisa melacaknya, yang saat ini ada di sekitar Katedral Edinburgh. Tempat itulah letak potongan terakhir dari Project Aries, dan kelompok dari Otto sudah ada di sana dengan penyamarannya. Ketika Tej dan Roman sedang berjaga di sekitar, tiba-tiba lokasi itu mengalami gangguan sinyal, termasuk dari CCTV yang ada. Ini adalah perbuatan dari Otto, sehingga Jacob bisa mengambil benda yang dicarinya. Tidak memiliki petunjuk lain, Roman dengan instingnya melihat dua orang mencurigakan, dan langsung menghajarnya. Tej yang mengira Roman sudah gila, tiba-tiba terkaget, ketika muatan mobil itu seperti magnet, yang menarik logam di dekatnya. Penasaran dengan itu, mereka memeriksa isinya, dan tentu saja langsung ditangkap. Menyadari perbuatan ini ulah dari kelompok Jacob, Dom menebak bahwa orang itu akan melarikan diri dari atas. Tebakannya benar, sehingga dia langsung mengejarnya. Sedangkan untuk Otto, Dom mempercayakan Ramsey untuk mengikutinya. It's you or no one. Walaupun tidak bisa menyetir, Ramsey harus mencoba untuk melakukannya, yang untungnya sebuah mobil sudah terbuka di sampingnya. Sungguh tidak terduga, mobil itu ternyata milik kelompok orang yang menahan Roman. Ramsey yang tidak sengaja menghidupkan alat elektromagnetik itu, membuat mereka berdua bisa melakukan perlawanan. Tentu Ramsey kaget, namun dia harus fokus pada misinya, yaitu mengejar Otto yang mulai menjauh darinya. Untuk orang yang pertama kali menyetir, apalagi tanpa ada yang mengajari, menabrak semua yang ada adalah hal yang normal. Akhirnya dia bisa mengikuti Otto, begitu juga dengan tim di belakangnya, yang berhasil mengalahkan musuhnya. Sementara itu, Dom yang terus mengikuti Jacob, saat ini harus ikut naik ke atap, jika ingin menangkapnya. Dia pun mencoba mengambil jalan pintas, dan berhasil memaksa Jacob untuk bertarung dengannya. Tidak ingin berlama-lama dengan pertempuran ini, Jacob langsung melompat keluar. Dia mencuri sebuah mobil, agar bisa pergi dari sini secepatnya. Dom yang saat ini satu mobil dengan Ramsey, kini juga ikut mengejarnya. Dari skill balapan, tentu Ramsey kalah jauh. Tetapi jika menggunakan otaknya, Ramsey bisa memanfaatkan alat di dalam mobil ini. Dengan cepat mobil yang dipakai Jacob langsung tertangkap, bahkan Dom memuji idenya itu. Saat ini, Jacob ditahan di penjara khusus, yang ada di markas Mr. Nobody. Kini mereka tinggal menunggu kabar dari Letty, sambil memodifikasi alat baru yang mereka dapatkan. Saat ini, Letty dan Mia berada di Jepang, sambil mencari petunjuk dari Han yang ditinggalkan. Sungguh beruntung, di dekat tempat makan mereka menyadari sesuatu, yang memiliki hubungan dengan foto dari Han. Langsung saja mereka masuk ke rumah itu, dan menemukan foto dari Han bersama seorang gadis. Tanpa disangka gadis itu muncul, dan melindungi mereka, dari orang-orang yang sudah mengepungnya. Walaupun wanita semua, mereka tidak kalah dari orang-orang itu. Untungnya Letty melihat salah satunya akan menggunakan senjata, sehingga dia langsung melumpuhkannya, dengan mendorongnya keluar. Tiba-tiba, seseorang dari jauh membantunya, dan menembaki musuh yang tersisa. You okay?
Tanpa disangka, orang itu adalah Han, yang mereka kira sudah meninggal. Letty tidak sabar untuk menunjukkan ini kepada yang lainnya. Tentu saja semua tidak menyangka, apa yang dilihatnya ini adalah nyata. Semua sangat senang mengetahui dirinya masih hidup, terutama bagi Dom, orang yang paling terpukul ketika kehilangannya. How are you still alive? Di sana Han menceritakan alasan memalsukan kematiannya. Setelah kehilangan wanita yang dicintainya, Han kembali ke Jepang. Di sana Mr. Nobody mendatanginya untuk sebuah misi, yaitu untuk mencuri sebuah teknologi berupa Project Aries dari rumah pasangan ilmuwan. Namun Han tidak menduga jika kedua ilmuwan itu juga menjadi sasaran dari organisasi lain yang bahkan membunuhnya. Anaknya yang masih di rumah melihat kejadian itu dan bersembunyi. Han tidak tega melihat nasib yang dialami anak itu, kemudian datang menyelamatkannya. Setelahnya dia merawat anak yang bernama Ellie itu dari orang-orang yang masih mengincarnya. But you got killed in a car crash, huh? Kecelakaan yang diakibatkan Shao sebelumnya, dia manfaatkan untuk bisa menghilang, tentu dengan bantuan dari Mr. Nobody. Mendengar itu Dom menyadari bahwa kunci untuk mengaktifkan Project Aries bukanlah sebuah benda, tetapi Ellie itu sendiri. Orang tuanya sengaja membuat DNA-nya menjadi sebuah kunci, agar penemuannya tidak jatuh ke tangan yang salah. Terlalu fokus dengan cerita tersebut, mereka tidak menyadari bahwa pasukan dari Otto sudah menyerbu ke sana. Dengan orang sebanyak itu, Dom dan lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Jacob yang langsung dikeluarkan mendengar obrolan sebelumnya, mengetahui bahwa Ellie adalah kunci yang selama ini mereka cari. Lagi-lagi Dom mengungkit masa lalunya, yang membuatnya tidak tahan lagi. You want the truth? Ternyata, ayahnya terlilit hutang yang besar, sehingga sengaja mengalah pada balapan terakhirnya. Namun karena Dom adalah anak favoritnya, dia hanya memberitahu Jacob, dan meminta merahasiakannya dari Dom. Jacob sendiri tidak menyangka, usaha mereka untuk membuat mobilnya melemah, berakhir dengan tragis. Setidaknya dia memegang janji dengan ayahnya, bahkan harus merasakan penderitaan sampai saat ini. Setelah kebenarannya disampaikan, Jacob membawa Ellie dan langsung pergi. Kini Dom harus memikirkan cara untuk menyelamatkan timnya dari musuh yang mengepungnya. Tiba-tiba Tej menyalakan alat elektromagnetik, sehingga seluruh senjata musuhnya langsung tertarik ke sana. Kesempatan itu dimanfaatkan mereka semua untuk melarikan diri. Menyadari musuhnya itu masih sangat banyak, Dom harus menahannya sendiri, agar timnya bisa selamat. Dia langsung mengamuk, dan menjatuhkan setiap orang yang mendekatinya. Namun orang-orang itu tidak ada habisnya, sehingga Dom terpaksa meruntuhkan tempat mereka berpijak. Dia pun ikut terjatuh, dan tercebur ke dalam air yang dalam. Di antara ambang kesadarannya, Dom serasa kembali ke masa lalunya. Di masa ketika ayahnya merawat dia dan adiknya, sama seperti Dom merawat anaknya. Setiap orang tua pasti memiliki masalah, yang dia tutupi dari anaknya. Kini Dom bisa melihat apa yang dirasakan ayahnya, dan juga Jacob pada saat itu. Terlebih ketika adiknya itu tetap merahasiakan semuanya, bahkan membuat hidupnya hancur seperti ini. Ketika Dom larut dalam penyesalan itu, beruntung Letty datang menyelamatkannya. Masih ada orang-orang yang mengkhawatirkannya, sehingga Dom tidak boleh menyerah di sini. Setelah musuhnya mendapatkan Project Aries secara utuh, mereka akan meluncurkan sebuah satelit, agar bisa memperluas jangkauannya ke seluruh dunia. Otto sebagai anak dari seorang kepala negara, tentu bisa melakukannya dengan mudah. Kini selain harus menghentikan target mereka di darat, mereka harus melakukan sesuatu dengan satelit yang sudah diluncurkan. We need help. Oleh karena itu mereka membutuhkan bantuan dari orang yang bisa membawa mendekati satelitnya. Tej dan Ramon menemui seseorang yang bernama Sean. Dominic Toretto sent us. Dia adalah teman lama dari Han, yang saat ini sedang tertarik membuat mobil menggunakan mesin pesawat. Tentu hal ini adalah sesuatu yang gila, apalagi mereka mengujinya dengan berlomba dengan pesawat yang ingin lepas landas. Usahanya itu berhasil, dan mungkin inilah satu-satunya cara yang bisa mereka gunakan. Di lain tempat, saat ini Project Aries sudah diaktifkan, bersama dengan data yang sedang diunggah pada satelitnya.
Agar tidak ada yang mengganggu, kelompok ini ada di dalam kendaraan dengan pengawalan yang ketat. Namun bagi Ramsey, hal seperti ini sangat mudah dilacak, sehingga dia mengetahui bahwa Ellie ada di mobil paling akhir, sedangkan alat itu di mobil utama. Dom yang sudah mendekat, langsung diketahui musuhnya. Namun kedatangannya ke sini juga dengan persiapan, seperti memasang alat elektromagnetik pada mobilnya. Kekuatan seperti ini sangat berguna, karena cocok dengan gaya mereka bertarung. Letty yang menyusulnya di belakang, tentu juga sudah dipasang alat yang sama. Dengan menarik pengawalnya, Han dan Mia memanfaatkannya untuk mendekati mobil paling belakang. Kini mereka bisa masuk, dan menyelamatkan Ellie yang ada di sana. Tentu saja orang di dalamnya harus mereka kalahkan, untuk mengambil alih mobilnya. Mia berhasil melakukannya, begitu juga dengan Han, yang membuat pengawal itu terlempar keluar. Di waktu yang sama, tim lain sudah bersiap untuk meninggalkan bumi, dengan bantuan dari Sean dan lainnya. Roman yang takut ketinggian, lagi-lagi malah ada di sana. Dengan ketinggian seperti ini, tentu dia mengoceh tanpa henti. Mobilnya sudah diluncurkan, dengan kekuatan yang sangat besar. Usahanya itu berhasil, karena mereka sudah menembus orbit, dan melihat pemandangan yang menakjubkan. Kegembiraan langsung terpancar dari wajahnya, karena melihat sesuatu yang langka. Akhirnya dengan mata kepalanya sendiri, mereka percaya bahwa bumi itu bulat. You know ain't nobody gonna believe us, right? Namun tugasnya belum berakhir, karena mereka harus mendekati satelit itu, untuk melakukan sesuatu. Sementara itu di darat, Otto menyuruh Jacob mengecek sesuatu di atas mobilnya. Namun ini adalah rencana dari Otto, untuk membuangnya. Berkat bisikan dari Cypher, saat ini Otto dengannya saling bekerja sama. Oleh karena itu Jacob harus dibuang, karena hanya akan menjadi pengganggu. Di atas mobil itu, Jacob bertarung dengan anak buah Otto. Orang itu memiliki kekuatan yang lebih besar, sehingga Jacob langsung tersudutkan. Mia yang melihat itu, langsung membawa mobilnya untuk mendekat. Beruntung Dom juga menyaksikan, sehingga dia bisa menyelamatkannya agar tidak terjatuh. Untungnya anak buah yang ingin mengejar itu, langsung dijatuhkan oleh Letty, sehingga Mia bisa terus memegangi Jacob, agar tidak terjatuh. Dia bahkan menyuruhnya menggunakan mobil di belakang, untuk menyelesaikan urusannya. Inilah langkah pertama dari Dom, untuk memperbaiki hubungan mereka. Saat ini musuhnya itu tinggal tersisa satu mobil, dengan Otto di dalamnya. Dom dan lainnya berusaha menghentikan laju dari mobil itu, tetapi sangat sulit dilakukan. Ukurannya yang besar, membuatnya bisa menerobos kendaraan yang menutupinya. Mau tidak mau Dom ingin menghimpit roda depannya, menggunakan alat elektromagnetik. Namun sisi sebelahnya tidak ada yang menghambatnya, karena Letty kesulitan di belakang. Tiba-tiba Jacob muncul, dan mengikuti rencananya. Tentu bantuannya ini sangat berguna, karena dengan dua kekuatan besar, mobil itu akhirnya mulai terangkat. Keseimbangannya mulai goyah, sehingga langsung terjungkal ke depan. Sebelum tertimpa, Dom berhasil menyelamatkan Jacob. Namun pekerjaannya belum selesai, karena mereka harus mematikan alat di dalam mobil itu, yang kini waktunya mulai terbatas. Langkah terakhirnya adalah menggeser satelitnya, yang saat ini ada di depan Tej dan Roman. Sialnya daya pada alat elektromagnetiknya kurang, sehingga tidak bisa menarik satelitnya. Menyadari teman-temannya sudah berjuang keras, tidak ada cara lain, Roman mengajak Tej untuk mengorbankan dirinya, demi menyelamatkan dunia. Let's go out on top of the world. Mereka menabrakkan mobilnya pada satelit itu, sehingga proses yang dijalankan dipaksa untuk berhenti. Alat itu berhasil mereka dapatkan kembali, dan kini saatnya untuk keluar dari sana. Namun Cypher tidak membiarkannya begitu saja, kemudian dia mengendalikan pesawat tanpa awak, untuk mengambil alat itu. Dom sengaja membuat ledakan, agar mobilnya terguling dan tidak tertangkap oleh Cypher. Walaupun berhasil mengendalikannya, lagi-lagi Cypher mendekat, tetapi kali ini mengeluarkan misil untuk melenyapkannya. Belum puas dengan kondisinya yang sudah terbakar, dia ingin memastikan Dom mati di depan matanya. Dom langsung melompat, mengetahui misil lain mengarah padanya.
Lagi-lagi Cypher membuat kesalahan, karena mobil itu malah mengarah ke pesawat dan meledak bersama. Rencananya kembali gagal, sehingga dia harus menghilang untuk sementara waktu. Setelah semua masalah yang dihadapi, Jacob ingin pergi dari sini. Namun kali ini mereka sudah tidak bermusuhan, karena persaudaraan itu sudah terjalin kembali. Kini keluarganya sudah lengkap, sehingga Mia sangat senang. Dan untuk Tej dan Roman, mereka ditemukan astronot lain, dalam keadaan selamat. Seperti biasa, mereka semua selalu berkumpul, untuk mengadakan pesta. Tentu Sean terkejut melihat Han, yang ternyata masih hidup. Semua memiliki ceritanya sendiri, dan berkumpul untuk merayakan keberhasilannya. Dom mendapatkan pelajaran penting, tentang bagaimana dia harus membimbing anaknya. Tentu keluarga besar ini akan selalu membantunya, dengan segala kehangatan yang ada. Kamu harus berdamai dengan masa lalu, jika menginginkan harapan untuk masa depan. Ini semua bukan soal menjadi kuat, tetapi bagaimana menjadi sosok yang tangguh. Film ini tentu masih ada kelanjutannya, yang akan saya ceritakan di video berikutnya. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.